secara simpel mungkin untuk yang sudah 40 ke atas ini apa pelajaran akidah yang paling tidak kalau harus mulai dari awal semuanya ini kan tidak mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, Gus. Jadi paling tidak akidah dasar yang itu juga kuat dipegang untuk menjalani hidup inilah biar apalagi kalau bukan rukun Islam yang pertama, yaitu kesaksian hati dan akal sehat bahwa adanya Tuhan meyakini bahwa sifatnya pokoknya Maha Esa, tunggal sing gak ono liyane, gak ono bandingi, gak ono tandingi, gak kena dikoyokno. Kemudian harus kesaksian hati lagi bahwa Tuhan mengutus utusan sejenis dengan kita padha-padha menungso ini jenenge Muhammad. Ini dasar harus ini. Yang dimana ini ditakdirkan sebagai teladan atau contoh bagi semua kelas. Ada kelas ditunjukkan umum, khusus, istimewa, level, untuk apa-apa jeneng ngono. Itu ya. Kemudian tentang takdir. Ngalami apa ae sesungguhnya kabeh iki takdir. Dibagi loro api elek. Karo-karone ya padha teko Gusti Allah. Jadi wis ketika ngalami apa ae aja menisbatkan nang wong. Iki gak ana ilmune iku ngawur iku. Nisbatkan ke Allah pelaku sejati. Terus berpikirlah kenapa dibegitukan? Kenapa ditakdir begitu? Pasti Allah punya alasan. Mungkin enggak. Semampu kita. Ya ini harus ini ya kalau enggak berpedoman yang gitu-gitu lah ya bagikan buih di lautan ngene kok lah. Karena kan sekarang gini guys. Jadi yang kami tahu bahwa ukuran selamat tidaknya seseorang itu nanti ini ditentukan oleh akidahnya. Artinya gini. Misalkan ada si A, taruhlah mulai kecil tidak pernah menjalankan syariat, terus gak tahu sholat, gak tahu poso, nek Ramadan dan seterusnya. Tapi dia punya akidah bahwa meyakini ya rukun Islam itulah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini baik. Ini kan utama. Nah, sekarang di kenyataan di lapangan walaupun tidak tahu tapi secara praktek taruhlah ya dibalik ini dari sisi menjalankan perintah-perintah agama baik, tapi dari sisi hal yang seperti tadi loh, ini yang teman yang biasa di pasar, kemudian beberapa waktu yang lalu ini teman ketika suaminya sakit dan lain sebagainya. Nah kemudian ketika ada seperti itu loh rusak akidahnya. Nah ini bagaimana? Atau mungkin terbukti belum berakidah begitu itu namanya. Lah terus bagaimana kalau seperti itu, Gus? Untuk merehatnya, Gus. Ya, karena dia tidak berperan Tuhan kepada anaknya. Yang tadi itu saya di awal itu. Nggih. Oh, jadi pokoknya kabeh wong tuwa nek wis duwe anak kok gak berperan Tuhan ke anaknya ini. Iki gak iso dileboni ilmu akidah. Apa bisa mungkin sebagai orang tua saya nama adalah doa namanya, terus anak kasih nama Muhammad 5 tahun terus diculno ngono. Berdoa terus yang berdoa namanya doa ambek usaha upaya itu harus niki karepe bareng yo Adimul karepe anake dijenengno Muhammad Akidah Tauhid ngono. Tapi enggak dibancai. Enggak dibaca. Ika mandi donga. Enggak ono effort-nya. Kayak bancane mek bubur abang ngono. Bubur abang. Ya bancaan iki mbelek unta ngono ta. Iku sama dengan menanam benih. Setelah menanam tak disirami, tak dipupuki.
Jaluk cukul terus ngomong langsung ini. Dolim ae ngono. Nek bedane akidah kali iman iku napa sih, Gus? Akidah lebih dalam. Lebih tempatnya itu lebih dalam. Ruh dengan iman itu hati. Ya lebih sulit untuk memasukkan. Akidah jauh lebih sulit Iyalah, waktunya ya dan lama. lama. Akidah. Umumnya orang awam belum berakidah. Belum. Disebut berakidah itu ya aman selamat dari syirik dengan berbagai bentuk ya itu berakidah itu. Kalau belum begitu aman dari syirik. Ya belum berakidah. Berarti kalau akidah ada apa? orang yang keluarganya meninggal terus ngarani, oh ini matinya karena Ya, itu disantet. belum berakidah Nah, itu. itu belum berakidah itu. Belum. Jadi kembali lagi Bisa bahwa jadi juga belum beriman ya. Bisa. Bisa. Oh itu ya saling terkait. Bahkan Kalau belum belum beriman. berakidah Ya. itu pasti wis. Hmm. Kalau belum beriman bisa ya bisa enggak. Nah, sekarang kalau begini, Gus, misalkan saya suka cewek. Ah. Kemudian saya mahabbah. Ini secara tinjauan akidah aku kadung seneng ya Loh. wis. Ya apa kono gak seneng. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kok Ini gak fasik. seneng bertepuk sebelah tangan gitu tak maksudnya? Fasik. Bukan berarti tidak mukmin. Dia sadar ini dilarang. Tapi aku kalah terus ya padahal lah. Selama ada kesadaran itu tetap status mukminnya masih. Jadi berarti munculnya akidah ini karena kesadaran. Artinya Iya. kesadaran bahwa saya ini ada yang menciptakan. Iya. Kesadaran saya ini Iya. hamba dan seterusnya begitu. Mm-mm. Baru nanti itu tumbuh menguat menjadi sebuah keyakinan. Iya. artinya balik lagi ke belakang ya, ke depan tadi ya. Artinya Barang wis nang Ketika- depan kena nang belakang kena. ya, ketika kita mendidik anak, yang paling Nggih, nggih. awal adalah akidah itu. Iya. Baru keimanan. Maka di sini Cak Rohu gak iso sekedar jeneng tok. Tapi kita juga disebut sebagai contoh. Tidak Inggris ya. nggak Anjene bisa orang. akidah itu diberikan contoh, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa akidah itu melalui contoh. Loh, bukan artinya maksudnya itu nih kita harus tampil sebagai contoh teladannya Iya. si anak. Liman nama sih apa lanjutnya kan. Selanjutnya apa? Loh, Ya kudu, lama. ya kudu kayak contoh aja. Saya pakai Jeneng contoh ah. Natal. Apa kudu selaras dengan doa ya lah gak selaras. Ya. Kalau piye? doa dan sedekah kudu bareng. Ini yang masih banyak fenomena ini. Gus. Lah Jadi iya. di fenomena akidah ini seperti misalkan Cak Rohu ini sering Gus kalau sakit begitu itu minta sowo. Lah ini boleh apa enggak kalau tataran mungkin Ya, dari sisi akidah? ya harus diilmoni selama ada keyakinan, punya keyakinan bahwa sang penyembuh hanya Allah. Ini nggak apa-apa. Berarti Pakai minta perantara. suwuknya ini bukan yang diminta suwuk bukan penyembuh. Pakai perantara. Penyembuh ya. Allah. Nah, ini nggak apa-apa. Iya, tapi itu di lisan, Guys. Hah? Di Ya, lisan. akidah itu bukan Lah lisan. makanya kan gini, Karo. contoh begini. Ini si A ini Cak Rohu mawon pun anjane sik tas mawon pun Oke. nguntal paramek. Mulai kecil setiap sakit kepala nguntal paramek. Sehingga aku nek ndasku ngelu mesti waras tak kayak paramek. Oh, iya. Lah, secara lisan percaya sing marasno Gusti Allah, tapi le ini itu masih nazari ya, itu teori, nggih. belum syuhudi. Padahal baru disebut akidah itu Nggih. ketika ya gak kelindih ngono lho, syuhudi itu kesaksian gak kelindih ambek pengetahuan iki sababiyah, iki perantara, iki wasilah, bodrek iki. Nggih. Kan masih saya teruskan itu.
para amen yang membuat manusia yang bisa dukur munggah Melangit. Tungaren ngene Mang Waras. Nek wae ndak sing ngelu gak ngono, Pak. Nah, artinya saya setuju sekali dengan Gus Injam tadi bahwa yang penting kan ada, oh ini hanya perantara saja kok. Makanya kan kalau di istilah kedokteran itu ada istilah nasibu, ada istilah placebo. Nah, kalau nasibu itu adalah karena sugesti. Nah, aku bilang disebut Gus Injam waras mesti. Jadi dudune wis waras. Kenapa sugesti kan yang kasih bu. Sugesti. nasibu Nasibu. itu karena efek sugesti yang kuat. Nah, yang placebo itu Nah, sugesti itu bagian dari akidah. Sugesti itu i'tiqadat. Nah, I'tiqadat ditambah i'tiqadat ini menjadi akidah. Akidah. I'tiqad itu ada i'tiqad itu sugesti, yaitu mensugesti diri. Ini ya ini langkah-langkah menuju menata akidah atau berakidah itu. Sugesti dulu. Iya, itu dalane. Nek gak liwat dalane ya gak tutuk akidah. Kalau